Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Terakhir kita udah membuat menu ini ya, supplier, CRUD supplier. Nah, di video kali ini kita akan memfungsikan combo box yang ada di form input product. Sebelumnya kita tes run dulu. Nih di menu produk itu kan kalau kita mau tambah data ya kan, nah ini kan ada kategori sama supplier. Nah sebenarnya kategori ini dia terhubung dengan menu kategori ini, begitu juga yang supplier gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita klik ini combo box ini, nah harusnya ini yang muncul itu adalah data-data kategori yang ini gitu ya. Begitu juga ada yang supplier. Nah yang supplier yang ini. Nah, dari itu di video kali ini kita akan membuat fungsi agar data kategori muncul di sini dan data supplier muncul di sini. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Nah di sini pertama kita buat service dulu ya. Jadi di sini kita akan membuat service baru di kategori. Teman-teman bisa buka service kategori yang udah pernah dibuat ini. Nah lalu di sini kita akan menambahkan dua fungsi lagi, dua metode ya. Pertama itu model kategori ini saya namain misalnya ambil kategori gini ya, biar enggak kepanjangan ini. Lalu bawahnya itu string ambil kategori ID. Ini hampir mirip lah ya. Kalau ini rencananya ini untuk ditampilkan di combo boxnya. Nah kalau yang ini itu mengambil ID kategori yang ada di JTable ya, di tabel. Oke, setelah buat ini kita langsung geser ke DAO ya, pasti DAO nya error. Kita buka DAO nya, terus di sini kita implement ya al abstract method. Nah di sini bakal ke generate dua metode yang belum ada fungsinya ya. Oke, yang pertama di sini ambil kategori. Ini sebenarnya kurang lebih hampir sama kayak get data sebenarnya sih, cuman bukan get data tapi tampil data ya. Cuman bedanya mungkin ini saya copy saja, mau saya ada ubah dikit-dikit. Pertama ini masih sama, ini sama. Query-nya oke, query-nya ini beda nih ya. Ini query-nya kita ganti menjadi ID kategori, nama kategori. Teman-teman kelihatan ya, ID kategori, nama kategori, from from tabel kategori ini juga sudah kita hubungkan biasa. Private statement, result set, execute query, juga isinya model kategori. Ini kategori set ID kategori, nama kategori, list add kategori. Sebentar, ini bedanya di sini sih. Ini bedanya, ini kita masukin model kategori ini ya. Walaupun sebenarnya sama aja sih. Coba ini saya hapus dulu deh, apakah dia ngaruh ya. Oke, segini-gini. Nah sama, oke udah segini dong untuk yang ambil kategorinya. Lalu kategori ID nya juga harusnya nggak jauh beda ya. Oke, coba kita buat dari awal dulu ya. Pertama di sini string. Di sini kita memerlukan parameter ya. Diambil kategori ID nya, kita masukin parameter ID ini. Terus di sini juga kita tambahin parameter ID nya, integer ID ya, karena ID nya itu tipe datanya integer.
Terus kita buat variabel string nama kategori sama dengan 0 defaultnya. Lalu biasa ini kita buat sini. Ini cuman kita nggak perlu list. Nama kategori gini-gini nih. Nah, kalau ini kita select nama kategori from kategori where ID kategori sama dengan tanda tanya. Ini ya. Udah sih. Terus kita panggil try catch-nya. Kita kopas yang SQL. Print kayak gini. Lalu ini kita execute execute SQL. Nah, di bawah st ini kita st set integer ID ini untuk mengambil nilai ID ini ya, ini ID kategori where di sini kita. Terus di execute query. Nah, terus if rs next. Nah, gini. Nah, baru kita panggil ini nama kategori sama dengan rs get string. Terus kita masukin field kategori. Sudah sih harusnya. Bentar. Oh ya, ini kita balikin nilainya ya. Ini kan kita ada buat variabel nama kategori, terus kita return value-nya nama kategori. Ini sudah sih untuk ambil kategori ID ini yang dari tabel, ini untuk yang tampilkan ke combo box. Saya bingung sih namain metodenya apa, cuman kayak gini aja lah ya. Oke, ini untuk di DAO nya ya. Mungkin kita buat satu dulu ya yang kategori. Nanti kalau yang kategori berhasil udah tinggal kita kopas saja untuk di copy paste ke service suppliernya. Oke. Selanjutnya kita geser ke form input product ya. Form input product, lalu kita ke source. Nah, di sini kita akan membutuhkan beberapa variabel. Sebentar, ini saya mau remove import ya yang nggak dibutuhkan. Ini nah, mungkin karena biar nanti ketahuan ya, ini kan variabel yang lama, ini variabel yang baru, jadi ini saya pisah ya, karena di sini kita akan membutuhkan ini service product, bukan service product tapi service kategori ya kan. Tadi kita buat fungsi ininya di kategori ya, service kategori. Ini otomatis namanya nggak boleh sama, jadi kita tambahnya service KTG gini ya. Terus ininya kita buat kategori DAO. Ini otomatis kan error ya, kita import dulu service kategori dan service dan kategori DAO. Oke, lalu kita buat variabel baru lagi, private integer ID kategori ini. Lalu di sini ada lagi saya buat private final map ya, karena di sini saya mau ngirim dua nilai itu sama bernilai string ya, untuk nama integer untuk ID-nya, dan saya simpan ke dalam kategori map aja ya, map ini error, minta import ya. Sudah. Masih error sih, Pak. Oh ya, sorry. Di sini kita masukin juga ya. Ini
nilainya. Kategori map sama dengan new hash map. Nah ini ya, jadi kita ada buat ini, lalu nambah ini di sini. Oke, langsung kita geser ke bawah. Nah di sini ini kan kita baru ada berapa metode ya? Perbarui data, data tabel, simpan data, validasi input. Ya baru segini ya. Nah di sini kita paling buatnya di atas validasi input aja. Ya di sini kita buat misalnya void get kategori, atau enggak ambil kategori kita samain dengan di kategori DO, atau beda juga nggak apa-apa ya. Nah sebenarnya saya sudah pernah buat ya cara menampilkan nilai yang ada di database ya ke dalam combo box ya. Kan kita tes run dulu sekali lagi untuk menunjukin. Sebenarnya kan ini kategori ini kan dia berhubung ke tabel ini ya, atau menu ini, dimana menu ini ya berasal dari nilainya itu berasal dari database gitu ya. Nah saya sebenarnya udah pernah buat di project aplikasi perpustakaan ya, cuman karena di sini saya menggunakan desain pattern DAO ya, karena dia bercabang-cabang gitu package-nya. Nah itu fungsi yang di perpustakaan itu nggak bisa digunakan gitu ya. Mungkin saya tunjukin dikit kali ya. Perpustakaan itu view form login, kita tes run kali ya, kita tes login juga admin. Nah di sini saya pas itu ada di mana ya, buku kayaknya. Oh ya nih ya, kategori. Nah ini kan fiksi non fiksi itu kan ada di sini nih. Nah nih fiksi non fiksi gitu ya, dimana di menu book ini kita bisa nambah nih fiksi non fiksi gitu ya. Nah kita cek codingannya di master buku, search kita saja namanya get kategori. Nah ini, nah kurang lebih kayak gini dia nih. Nah ya mungkin nggak jauh beda sih, cuman ya karena desain pattern DAO itu dia konsepnya kan yang berhubungan dengan database atau eksekusi ke dalam database, select, create, update, dan delete, itu kita taruhnya di package DAO ya guys ya, di DAO. Nah kalau di view-nya ya kita fokus ke yang berhubungan sama view-nya aja gitu ya. Nah dalam hal ini kita kan config combo box-nya di view-nya. Nah kalau yang kayak string SQL ini gini-gini, itu yang sudah kita tulis tadi yang ada di DAO-nya gitu guys ya. Nah sebenarnya nggak jauh beda ya, cuman karena mungkin pertama kalau belum pernah ya pasti agak bingung eksekusinya, jadi makanya itu saya buat tutorialin gitu ya. Balik lagi ke project kita. Nah mungkin di sini saya mau kopas yang ini lah ya, ini karena biar nggak kepanjangan. Ini sisanya nggak pakai ini paling ya, yang bawah ini. Ntar kita ke sini. Nah ini, jadi di sini kita mengimport default combo box model string. Nah di sini saya tambahin model, dimana nilainya itu default combo box model ya. Lalu di sini saya tambahin pilih kategori ya. Kenapa? Karena biar di atas dari nilai kategori yang asli itu ada pilihan ini gitu ya. Nah setelah ini kita kopas lagi yang di sini itu ini kali ya. Coba ini saya kopas dulu, nanti kalau ada yang berbeda saya ubah-ubah. Saya import, saya oke. Ini terus udah saya close saja ya. Ini saya close juga. Jadi kita fokus ke sini. Ini. Ini combo box set model. Nah ini abaikan dulu ya, ini pasti error. Kita fokus ke dari atas lagi sini. Nah di sini kan kita buat list model kategori.
kita namain list saja, dimana dia mengambil nilai yang ada di metode ambil kategori ya. Ini kan kalau di sini kan tadi kita ada buat nih, kita buat query untuk mengambil nilai ID kategori dan nama kategori ya, lalu kita simpan ke sini nih, kan ada dua nih. Nah makanya itu kita buat list ya, berarti ini udah ada di dalam list nih yang hasil dari metode ini gitu ya, gitu. Terus di bawahnya for model kategori list model add element kategori titik get nama kategori ya. Jadi setelah berhasil ngambil nilainya, kita menampilkan nilai yang berhasil diambil itu, yang kita tampilkan itu hanya nama kategorinya aja ya guys ya, yang akan tampil di combo boxnya gitu ya. Setelah itu kita simpan juga hasil dari yang udah kita dapat dari kategori DAO itu ke dalam kategori map ini ya. Jadi map itu kan kita bisa mengirim dua nilai ya. Nah yang pertama itu adalah kategori titik get nama, yang kedua adalah kategori titik get ID ini guys. Mungkin agak bingung ya kalau teman-teman yang baru ngikutin, jangan teman-teman, saya juga ketika buat ini agak bingung-bingung dikit. Setelah kita sudah mendapatkan modelnya ya kan, kita masukin ke model sini. Dengan tadi kan model pertama kita nambahin pilih kategori yang paling atasnya ya, terus di bawahnya itu kita menambahkan model add element nama-nama kategori yang sesuai dalam database tadi yang ini nih. Kan kita sudah mengambilnya di sini, lalu kita masukin ke dalam list ya kan, dimana di sini listnya itu kita masukin ke kategori ini, model add element kategori get nama kategori, yang ditampilkan get nama kategori ya. Terus sisanya itu kita simpan juga di dalam kategori map ini ya, jadi berpasangan dia, nama kategori ini pasangan ID kategorinya ini gitu ya. Lalu kita set model di sini, model, lalu kita buat action ya. Ketika nama kategori itu dipilih ya, kan nggak, kan di sini kalau teman-teman buka database teman-teman, terus di tabel produk ini kan kita berelasi dengan ID kategori yang tipe datanya big in ya, dimana dia berisinya ya angka 1, 2 gitu ya kan, soalnya di tabel kategori itu juga primary key-nya dia 1, 2, 3 sampai berikutnya gitu ya. Nah di sini makanya itu kita mengambil buat fungsi di sini, jika nama kategori dipilih nanti ID kategori itu ya yang terseleksi. Contoh misalnya kita milih kategori makanan ringan, nanti ID kategori yang terpilih itu adalah angka 1 atau ID kategori 1 gitu ya. Nah ID kategori 1 itu nanti kita simpan ke dalam variabel ID kategori yang udah kita buat di sini nih. Ini nih ya, ini kan kita buat nih, kita simpen, baru nanti kita masukin ke dalam sini. Jadi nanti ini nggak dipakai, yang supplier juga nggak dipakai gitu ya. Oke, langsung aja kita buat dulu biar nggak bingung ya. Di sini mungkin pertama ini saya gantiin ya, karena ini berbeda dengan yang di perpustakaan. Setting nama kategori CPX kategori get selected item, terus ini, lalu if, nah ini agak beda sih, saya hapus aja deh, hapus aja karena agak bingung juga.
if tadi kan kita ada meng-add pilih kategori yang atas itu ya. Jika combo boxnya itu berisi pilih kategori, nama kategori ini, terus ID kategori sama dengan kategori get nama kategori. Sebentar, pilih kategori. Oh wait, ini kayak gini, ini kan jika pilih kategori ya, maksudnya model yang pertama itu bersihkan nama kategori, nanti kategori babnya akan mengambil nama kategorinya ya kan, lalu nilai yang ID kategori ini tuh disimpan ke sini. Agak aneh sih logiknya, cuman ini berhasil sih guys. Saya juga nyari-nyari logiknya agak bingung, cuman ya caranya seperti ini. Kayak gini dulu ya, apakah ini berhasil atau tidak. Oke. Setelah buat kayak gini, kita ke simpan data. Nah ini kita nggak pakai ini, kita matiin aja ya. Kita kasih komentar, otomatis di sini dia akan mengarah ke variabel ID kategori yang ada di atas ini. Lalu kita cek lagi selain simpan data apa yang berpengaruh. Kalau data tabel ini juga berpengaruh. Jadi ini kan untuk data tabel ini kita akan menggunakan metode yang ambil kategori ID ini ya guys. Jadi di sini ini yang combo box kategori ini kita matikan ya, karena di sini kita akan buat yang berbeda lagi, yaitu pertama ID kategori kita panggil variabel ID kategori, lalu kita panggil juga produk get ID kategori titik koma ini. Lalu di sini kita akan buat metode baru, misalnya gini ya, kategori ID ini ya, ambil kategori ID, lalu di sini bawahnya kita buat private void ambil kategori ID. Nah ini guys, lalu di sini string nama kategori sama dengan service KTG titik. Nah di sini kita pakai yang ambil kategori ID ini guys ya. Nah di mana ini tuh ada ID. Oh ya, di sini kita tambahin juga ya parameter integer ID. Nah di sini kita juga tambahin juga, hampir lupa. Nah ini kan kita udah dapet nih ID kategori ID dari produk get kategori ID. Nah ini kita masukin ke sini guys. Ini selanjutnya titik koma ini. Lalu di sini kita memerlukan ini guys, namanya itu apa ya, swing nih, utilities. Saya juga baru pertama kali pakai ini, saya ingat saya. Intinya dia ini membantu mengatasi perubahan yang ada di combo box ini. Gini kan, gini terus gini. Nah ini ya, nih saya ulangin. Jadi di dalam kurung ini kita masukin 2 kurung, strip lebih dari kurung kurawal, tutup kurung kurawal, tutup tanda titik koma. Baru di dalamnya kita masukin combo box kategori titik set selected item nama kategori ini guys. Oke, sudah. Kita tes peran apakah berhasil.
produk. Oke, pertama kita klik tambah dulu, kita cek kategorinya, tidak berubah karena saya lupa. Tadi kan kita ada buat metode ambil kategori ID. Nah, ini kita masukin ke dalam metode load data ya guys ya. Jadi intinya dia pertama kali di run harus dipanggil ya, harus aktif gitu metodenya. Login produk, tambah, anjay, mantap ya. Kategori udah berhasil dan supplier belum berhasil. Ini mungkin kita konfig dulu ya untuk suppliernya biar sekalian, dan karena caranya hampir sama jadi kita akan kopas dong guys ya. Ini kita kopas, lalu kita masuk ke service supplier. Nah, cuma di sini kita jangan oke ya, karena kita berbeda modelnya. Kita pakai model supplier, terus ini juga kita ganti menjadi supplier, dan ini juga sama. Kalau parameternya sama, terus kita ke sini ya, ke DAO. Ini kita close aja nggak ya? Nggak usah close deh. Supplier DAO, kita implement all abstract method. Nih, karena hampir sama dalamnya, kita kopas ya guys. Kita kopas, kita masukin ke sini. Ini juga jangan kita oke ya, karena kita nggak pakai model kategori, kita pakainya model. Remove dulu model supplier, jadi kita ubah yang dari mana ya, ini terus fieldnya juga sama ya. Ini nama supplier, ID supplier, lalu from supplier. Terus ini kita ganti menjadi model aja kali ya. Ini kita ganti menjadi ID supplier, nama supplier, kan ya. ID supplier, nama supplier, oke. Terus ini kita ubah jadi model. Otomatis ini error karena adanya itu ID supplier dan nama supplier. Ini oke, sudah. Selanjutnya untuk yang ambil kategori ID, ini terus ya, kita ubah ini nama kategori from supplier where ID supplier. Ini terus kita rename jadi supplier ini, lalu nama supplier kita masukin sini. Ambil kategori ID ini dia kita mengirim nama suppliernya ya guys ya. Sudah sih. Oke, lanjut ke form input product. Nah, di form input product ini kita kan tadi sudah membuat ini dan ini ya. Nah, ini kita buat satu lagi. Ini kita Ctrl Shift bawah, tapi ini kita ganti menjadi service supplier, dan kita jadi apa, sub service sub, dan ini kita jadikan supplier DAO ya, karena kita berada di supplier DAO ini. Lalu kita buat satu lagi nih, ID supplier. Oke, ini kita import, ini. Nah, kalau yang ini kategori map kita nggak perlu buat, kita bisa menggunakan yang ini. Oke, lanjut ke bawah lagi. Nah, tadi kan kita buat ini, nah kita buat satu lagi karena mirip ya. Nah, ini kita ubah menjadi ambil supplier. Ini kita jadi pilih supplier, lalu model kita ganti menjadi model supplier, dan ini kita ubah menjadi
tadi kan nama service kita ubah jadi sub, dan ini otomatis nggak kedeteksi karena adanya adalah ambil supplier. Lalu ini kita rubah, terus kenapa nih minta import kah? Oh ya, import ya, belum kita import ternyata. Dan ini kita ubah menjadi supplier ya, atau model kali ya, model aja deh. Model jangan deh, kembar. Ini udah ada model, ini model, ini jadi supplier aja. Kita copy paste sini, paste di sini, paste di sini. Nah di sini yang pasti error, jadi ini karena adanya nama supplier. Ini di sini, ini di sini ya. Kenapa di sini nggak langsung error ya, karena di dalam get ini itu ada get nama supplier guys nih. Kalau di sini juga sama, adanya get ID supplier gitu. Lalu CBX, oh ya teman-teman, ingat juga CBX kategori ini adalah nama variabel dari combo box ini ya. Ini combo box kategori, ini combo box supplier gitu. Jadi di sini kita ubah yang di method supplier ini, kita ubah menjadi combo box supplier. Kita paste sini, dan ini kita ubah menjadi supplier. Kita ubah combo box supplier, dan ini kita ubah menjadi ID supplier. Ini kita masukin sini, masukin sini. Sudah untuk metode ambil supplier ya. Kita geser ke bawah, ini kita matikan, otomatis dia berubah ke ID supplier yang paling atas. Geser lagi ke bawah, suppliernya kita matikan juga, dan kita buat satu lagi yaitu ID supplier. Tadi saya Ctrl Shift bawah ya, copy paste, dan ini kita ganti menjadi ID supplier titik koma. Dan ini kita buat baru lagi yaitu ambil supplier supplier ID, dimana kita mengirim parameter ID supplier. Oke, ini pasti merah. Ini kita copy paste aja, Ctrl Shift bawah, copy paste langsung. Dan ini kita ubah namanya sesuai gini. Nah terus ini kita ubah menjadi nama supplier, kita ubah jadi sub. Nah, otomatis error, kita ganti menjadi supplier. Ini kita paste di sini. Sudah beres guys. Oh ya, saya lupa deh, perbarui data juga belum kita ubah ya. Jadi seperti di simpan data, kita tidak pakai ini, kita matiin. Ini juga kita matiin. Otomatis di sini ID kategori dan supplier menggunakan yang atas ya, menggunakan variabel yang ada di sini, dimana nilai ini didapatkan dari metode. Kalau misalnya simpan data, dia didapatkan dari sini ya, kategori ini ya, di sini nih untuk kategori dan supplier dari sini. Dan kalau perbarui data, ID-nya itu didapatkan dari sini ya, yang dikirim ke sini, ke sini. Itu guys ya. Coba kita tes run produk, tambah. Nah kita tes aja ya. Saya udah tes BBB misalnya gini, kategori misalnya makanan pembuka. Ini berarti berapa nih? Pembuka itu adalah kategori ya, pembuka itu adalah 4 ya, ID-nya 4. Terus harga misalnya satu, stok satu, gini aja. Supplier, supplier juga belum berhasil karena seperti yang tadi saya lupa masukin ambil supplier ke dalam load data. Nah gini nih. Nah tes run login produk tambah tes makanan pembuka harga 112. Terus suppliernya misalnya yang berkah makmur. Berkah makmur itu adalah ID-nya 2 ya. Terus barcode-nya 3 sipan. Oke, sekarang udah selesai seharusnya ini. Coba kita ke netpin dulu. Di sini ada error. Coba kita
close dulu. Oh iya, dia sudah berhasil ketambah sih guys ya. Tadi ID kategori kan makanan pembuka itu 4 itu kan makanan pembuka ya. Terus berkah makmur itu nomor 2. Ini ID kategori, ID supplier nomor 2. Cuman di sini tadi setelah eksekusi dia error dan ada yang kurang juga guys ya. Kurangnya itu saya mau buka dulu form produk ke search. Nah di sini saya belum buat. Pertama ini public void refresh table ini. Oke, ini kayak yang ini guys ya, kayak yang di form kategori itu. Terus kita ke mana ya, ke form input dulu. Ini saya masukin dulu form produk, lalu saya masukin ke mana ya, sini deh. Nah aja privat form produk titik koma, lalu kita masukin ke sini. Ini form produk, lalu kita ke sini pasti error. Kita masukin form produk. Ini kita masukin ke sini. Selesai, baru kita ke simpan data, terus kita ke setelah tambah simpan, kita panggil form product titik refresh table. Nah ini oke, ini untuk merefresh table setelah kita berhasil. Lalu setelah kita nambah di sini, kita ke geser ke form product, pasti merah ya guys ya. Nah di sini kita masukin aja this. Begitu juga yang diperbarui data this gini. Nah coba kita tes run dulu. Saya masih penasaran tadi error karena apa ya. Tambah tes lagi. Nah, dingin ini 3, ini 4. Dia berhasil ditambah, tapi apakah masih ada error? Masih ada error guys ya. Errornya apa ini? Ini bener kayak gini. Coba ini kita matikan ya. Ini dari saya udah tes banyak guys, jadi ada banyak data nih. Oke, kalau sekarang ini berhasil ke reset ya. Tadi kan masih terisi, ini ke reset, cuman ini suppliernya otomatis masih ke reset kayak gini ya. Nih yang terakhir kita input gitu ya, dan di sini nggak ada error gitu ya. Why? Nah oke, sekarang ini biarin kayak gini, tapi disimpan data, kita tambahin load data coba ya. Ini dan kita tes add data kembali. Tambah tes makanan utama 55, toko bidajai 5. Oke, data berhasil ke add dan ke refresh. Kategori dan supplier berubah ke indeks yang paling awal. Kita cek dalamnya dan dia udah sesuai ya, kayak gini, dan sesuai dalamnya kayak gini. Dan kita cek outputnya apakah error. Nice, outputnya juga tidak ada yang error guys ya. Jadi artinya di reset form ini kita nggak memerlukan ini kita hapus aja, ini juga kita hapus aja ya. Jadi berhasil dan tidak ada error guys ya. Dan ini kita hapus aja untuk
membersihkan codingan kita ya. Jadi komentar-komentarnya kita hapus aja, dan yep, codingannya cantik dan berhasil guys ya. Oke, kurang lebih segini dulu video kali ini guys ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan tutorial Java Netbeans dan mungkin lagi butuh tutorial aplikasi kasir, bisa kasih video saya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.